Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ibu Dini. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Tetap sehat dan jaga kondisi. Oke, sebelum kita melihat video hari ini, jangan lupa like and subscribe ya. Oke, langsung saja kita hari ini akan belajar tentang habitat dan adaptasi hewan. Adapun istilah pada pelajaran hari ini yaitu habitat. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup dan berkembang biak. Contohnya ada laut, sungai, kolam, dan sawah. Populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup di wilayah yang sama. Adaptasi yaitu cara menyesuaikan diri atau bertahan hidup. Jenis hewan berdasarkan habitatnya dibedakan menjadi 1. Hewan yang hidup di air, contohnya ikan, kemudian cumi. Nah, banyak sekali ya contohnya. Nah, kemudian yang hidup di darat, yaitu seperti unggas, serangga. Nah, contoh lainnya yaitu harimau. Nah, ini ada burung jalak. Nah, burung jalak itu termasuk unggas ya. Kemudian ada orang utan. Yang ketiga, hewan yang hidup di darat dan air seperti katak dan kura-kura. Nah, ini contohnya kura-kura Brazil dan buaya. Nah, adaptasi. Nah, adaptasi itu dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah adaptasi bentuk dan struktur tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Pertama, adaptasi kaki pada unggas untuk berenang, mencengkram, atau memanjat. Nah, contohnya kaki selaput pada bebek untuk berenang di air dan memudahkan berjalan di lumpur. Yang berikutnya paruh. Nah, paruh pada unggas, pemakan biji, pemakan madu, atau daging itu berbeda-beda ya ukurannya. Nah, contohnya paruh besar pada burung pelikan, yaitu difungsikan untuk memakan ikan. Nah, yang ketiga, adaptasi mulut pada serangga untuk penghisap, misalnya untuk menghisap, menggigit, menjilat, menusuk, atau menyerap. Nah, contohnya pada kupu-kupu, kupu-kupu memiliki proboscis untuk menghisap nektar. Yang keempat, gigi. Adaptasi gigi pada hewan karnivora, herbivora, dan omnivora berbeda ya. Gigi taring pada karnivora seperti kucing, harimau, nah itu digunakan untuk merobek daging karena makannya daging. Yang selanjutnya adaptasi tubuh. Tubuh ikan sangat ramping, maksudnya untuk memudahkan ketika berenang. Oke, ini ada burung jalak, contohnya ada taring pada harimau dan tubuh ramping pada ikan. Untuk adaptasi yang kedua, yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi perkembangan fungsi organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kalau tadi bentuk, sekarang fungsi. Nah, contohnya kelelawar, dia beradaptasi dengan ekolokasi untuk terbang di dalam kegelapan. Kemudian, panjang usus pada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Jadi ususnya panjangnya itu berbeda-beda disesuaikan dengan makanannya. Kemudian ikan laut memiliki urin lebih pekat dari ikan tawar karena laut kaya akan kandungan garamnya. Kemudian cacing mengeluarkan zat kapur untuk menetralkan asam di kerongkongannya. Nah, ini ikan. Oke. Adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku.
Adaptasi tingkah laku ini seperti satu, contohnya mimikri. Mimikri itu adalah mengubah warna tubuh. Ini terjadi pada bunglon dan katak pohon. Yang berikutnya menggulungkan tubuh. Nah, seperti contohnya kaki seribu dan terenggiling. Jika merasa ada musuh, ketakutan, mereka akan menggulungkan tubuhnya. Yang ketiga pura-pura mati. Nah, pura-pura mati ini contohnya ada kecoa, semut api, tupai. Ketika ada musuh atau merasa terancam akan pura-pura mati. Selanjutnya menyemprotkan tinta. Ini contohnya cumi-cumi. Jika ada pemangsa, dia akan menyemprotkan tintanya untuk mengelabui musuhnya. Berikutnya berkubang di lumpur. Nah, ini merupakan adaptasi dari hewan seperti kerbau, kuda nil, gajah. Maksudnya berkubang yaitu supaya mempertahankan suhu tubuhnya. Jika dia sudah merasa panas, dia akan berendam. Selain itu untuk menguatkan kulit dari tubuhnya. Oke. Selanjutnya kita akan berlatih soal ujian ya. Ini contohnya. 1. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara adaptasinya ditunjukkan oleh A. Bunglon memutuskan ekornya. Apa betul bunglon? Kemudian yang B. Jangkrik. Jangkrik memiliki kaki depan kuat dan besar. Apakah betul? C. Burung pelikan memiliki paruh pendek dan kuat. D. Itik memiliki paruh berbentuk sudu. Yang mana ya? Ya, betul, yaitu yang D ya. Itik memiliki paruh berbentuk sudu. Untuk soal kedua, USBN 2019, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada ampal, kemudian ada kecoa atau lipas ya. Nah, kedua-duanya ini memiliki adaptasi yang sama. Kesamaan adaptasi yang dimiliki kedua hewan tersebut adalah A. Pura-pura mati, B. Memiliki sengat beracun, C. Mengeluarkan bau menyengat, atau D. Memiliki tipe mulut proboscis. Ya, yang betul adalah pura-pura mati. Untuk yang selanjutnya, soalnya ada contoh soal USBN 2018. Gajah melakukan aktivitas berkubang bertujuan untuk apa? A. Mengelabui musuh dan menakuti musuh. B. Melindungi diri dari gigitan serangga dan melakukan penyamaran. C. Menurunkan suhu tubuh dan melindungi dari gigitan serangga. D. Menurunkan suhu tubuh dan menguatkan kulit. Nah, mana C atau D ya? Menurunkan suhu tubuh, betul kedua-duanya. Lalu dengan apa? Untuk melindungi diri dari gigitan serangga. Nah, itu juga betul ya. Kemudian tugas hari ini yaitu 1. Amatilah hewan di sekitarmu, lalu amati bagaimana cara adaptasinya. Apakah pura-pura mati atau berkubang dalam lumpur dan lain sebagainya. Nah, lalu laporkan dalam bentuk video presentasi lalu kirim di medsos kalian masing-masing dengan menandai ibu ya. Nah, untuk mengamati hewannya boleh yang terdekat di rumah kalian. Kemudian kriteria penilaiannya yaitu harus ada perkenalan, ada pemaparan singkat materi yaitu tentang adaptasi. Kemudian tadi habitatnya itu ada di mana saja, kalian jelaskan. Apakah habitatnya air, darat, atau air dan darat. Setelah itu bagaimana cara adaptasinya. Nah, berarti itu saja ya tugasnya. Nah, jangan lupa penutup. Oke. Cukup sekian.
pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja ya. Tetap jaga kondisi. Oke. Jangan lupa like and subscribe ya.